Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Semoga kita selalu diberikan kemudahan, dilindungi dari segala mara bahaya, mendapatkan rezeki yang melimpah barokah, mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan diberikan keselamatan dunia maupun akhirat. Amin. Jadi gini, kalau saya pribadi, pertama kita juga harus berintrospeksi. Rogo roso kalau dalam Jawa, kalau Arab itu muhasabah. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan alam semestanya yang diciptakan, yang sangat sistematis dan sangat luas sekali, sehingga kita ketika kita sudah rogo roso, kita akan tahu siapa kita, bagaimana kita, karena hanya kita sendiri yang tahu seperti apa kita, tentunya dengan kesadaran penuh, tanpa keegoisan, tanpa keinginan yang nggak jelas, tanpa hawa nafsu. Kalau bicara soal rasa sejati itu oke lah, kejauhan. Level kesadarannya juga harus lebih tinggi. Kalau soal rasa sejati, bagi kita orang awam ya oke, kita harus ngerogoh rasa. Kemudian kita pahami bagaimana alam semesta ini. Kalau saya sering bilang logaritma alam semesta seperti apa, yang berpengaruh dengan apa yang kita perbuat dan apa yang akan kita dapat untuk diri kita sendiri. Kalau dalam Jawa, wong urip mudah wahing pakerti. Bahkan kalau dalam ajaran agama pun, menurut yang saya pelajari, saya analisa juga ada, dimana ada bisa dicari. Bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang diperbuat untuk hari esok. Kalau kita berpikir dengan pikiran terbuka, dengan kesadaran penuh, ini juga berkaitan dengan ajaran Jawa, wong urip mundhak wahing pakerti. Kalau saya menyebutnya logaritma alam semesta. Kalau soal agama, yang berhubungan dengan agama bisa ditanyakan kepada ahlinya, yang benar-benar ahli, yang benar-benar tahu. Saya tidak akan membahas ke situ. Saya hanya akan menyampaikan wawasan atau pendapat sesuai dengan apa yang saya pelajari, apa yang saya analisa dan saya terapkan dalam kehidupan saya. Seperti yang sering saya sampaikan soal logaritma alam semesta, dimana ketika kita melakukan sebuah hal atau sesuatu, itu akan merangkai sebuah logaritma yang akan berpengaruh juga kepada diri kita sendiri. Oke, jadi gini, menurut analisa saya juga, manusia itu kebanyakan hanya ingin instan, hanya ingin mudah. Kita perlu memahami lagi seperti apa Allah itu, seperti apa Tuhan Sang Maha Pencipta itu, yang sangat maha pemberi, maha sistematis, dengan caranya yang sangat sistematis. Hanya saja manusia itu pengen enak. Ketika memiliki sebuah permasalahan, memiliki sebuah pemikiran, kemudian ke seorang tokoh dan mendapatkan sebuah amalan, ya asal dilakukan dengan seenaknya, dengan sepemahamannya saja, tanpa rogo roso, tanpa memahami dirinya. Dimana biasanya sebuah amalan yang diberikan itu ada target, ini dibaca 1000 kali, ini dibaca 1000 kali. Yang terjadi tanpa kesadaran penuh hanya akan menjadi sebuah beban,
yang dipikirkan hanya hitungan itu saja, dengan harapan apa yang diharapkan nanti setelah membaca itu, melakukan amalan-amalan tersebut bisa tercapai. Ketika tidak tercapai, dia akan kencang otaknya, aku sudah gini, sudah melakukan ini, kenapa tidak ada hasilnya, kan seperti itu. Yaitu tadi, karena manusia tidak mau merogoh rosok, tidak mau memahami dirinya sendiri. Lah kok enak, hanya sekedar baca langsung Allah memberikan apa yang diinginkan. Allah itu mudah, maha pemurah, maha pengasih. Tapi kita sebagai manusia ya jangan mempermudah Allah, jangan menganggap mudah Allah. Jadi ketika kita paham Allah itu seperti apa, dengan kesadaran penuh dan kebesaran jiwa kita, sehingga kita paham alam semesta Allah itu seperti apa, sehingga kita bisa menyimpulkan diri kita sendiri untuk melakukan apa yang harus kita lakukan, sehingga yang kita lakukan nanti menuai hasil untuk kita, tentu saja sesuai dengan keinginan kita, dengan harapan kita yang positif. Tanpa sebuah kesadaran seperti itu, tentu saja kita hanya akan merasakan sebuah protes lah istilahnya, merasakan sebuah kegagalan. Saya sudah melakukan ini tapi ternyata seperti ini. Manusia itu hanya ingin enak, itu masalahnya, hanya bisa menuntut tanpa menuntut diri sendiri. Dan itu juga bisa dikatakan bahwa manusia itu terjebak dalam keinginannya sendiri, tanpa memahami diri sendiri. Kita nggak bisa enak, kita pengen ini hanya dengan doa ke seorang tokoh, didoain terus diberikan syarat amalan, katakanlah laku kalau Jawa, terus kita diberikan jet ini, apa yang kita inginkan. Tidak semudah itu Ferguson. Jadi sesuai konsep kita harus paham seperti apa Allah dengan alam semestanya, seperti apa diri kita, kemudian baru kita melakukan kegiatan-kegiatan, amalan-amalan atau laku sebuah ibadah, agar semua itu bersinergi sesuai apa yang kita harapkan. Tentunya tidak ada penyesalan, tidak ada kegeruntelan. Apa kalau bahasa Indonesianya grundel itu? Jadi apa yang saya sampaikan semoga bisa bermanfaat, membuka wawasan kita. Lagi-lagi apa yang saya sampaikan adalah menurut apa yang saya pelajari, menurut apa yang saya analisa, dan apa yang saya terapkan dalam kehidupan saya. Kembali, jika apa yang saya sampaikan itu bertolak belakang dengan pemahaman saudara-saudara, itu kembali ke pribadi saudara-saudara. Lagi-lagi saya menyampaikan bahwa semua ilmu pengetahuan Allah itu berkesinambungan, dan kita harus memiliki kesadaran luas, kita harus waskito dengan semua itu, dengan segala luasnya ilmu pengetahuan yang diberikan Allah kepada manusia, tanpa ada rasa fanatik, tanpa ada rasa keegoisan. Semoga bermanfaat. Salam budaya, Rahayu, Jaya Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.